Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Tentunya dengan para wakil rakyat DPRD Kota Banjarbaru. Hari ini Ketua DPRD Kota Banjarbaru di akhir tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Wandi. Ya, siap. Selalu fresh di akhir tahun. Tentunya ketika bicara akhir kita akan berbicara dari awal dulu, Ketua ya. Ketua, bisa diceritakan nggak apa yang sudah dikerjakan oleh DPRD selama 2022 ini? Boleh dari peraturan daerah mungkin, silakan. Ya baik, jadi kita sudah, alhamdulillah sudah kita kerjakan ya hampir semua kegiatan-kegiatan kita di tahun 2022 ini, terutama dalam segi legislasi, pengawasan dan juga budgeting. Yang menjadi komponen tugas pokok DPRD kita. Adapun juga dari tugas legislasi yaitu pembuat peraturan daerah, itu yang kita target sekitar 11 ya. Itu alhamdulillah sudah terrealisasi semua. Sudah semua. Hampir tinggal 3 ini tinggal paripurna yang insya Allah kita agendakan untuk minggu ke depan lah. Di akhir tahun ya. Tanggal 28 ini menjadi kado lah, berarti kita di program Propemperda di 2022 ini kita sudah tuntaskan semua Propemperda yang sudah kita targetkan dan itu tentu komitmen kita untuk semua tugas-tugas kita ini sudah harus segera diselesaikan ya. Kemarin itu kita sudah baru finalisasi 3 raperda, yaitu raperda kampung wisata, raperda ekonomi kreatif dan juga raperda LP2B. Nah, ini memang ketiga-tiga ini memang merupakan suatu dinamika perkembangan di Kota Banjarbaru dan juga perlu untuk dikembangkan potensi. Jadi kita tiga-tiga ini kita harapkan sesudah di paripurna sudah disahkan itu bisa berjalan dengan baik karena ini sesuai dengan rencana RPJMD kita jangka menengah dan juga jangka panjang. Mudah-mudahan bisa terus berkembang dan juga sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat kita di Banjarbaru. Oke, soal peraturan daerah kita bahas satu-satu dulu Ketua ya. Soal peraturan daerah itu dari tadi 9 ya. 11 ya. 11 ya. Sekitar 11-an. Itu semuanya inisiatif DPR atau ada juga dari eksekutif? Ya, kita dari 11 itu merupakan kesepakatan dari pihak eksekutif dalam ini bagian hukum dan juga itu dari kesepakatan dari program balik ya, badan legislasi atau Bapemperda singkatan di DPRD. Itu jadi 11, jadi ada 3 raperda inisiatif, sisanya itu usulan eksekutif. Nah, itu yang merupakan suatu usulan dari SKPD yang bersangkutan untuk segera direvisi. Tentu dalam proses Propemperda ini kita juga ada proses juga evaluasi perda yang kurang efektif di Banjarbaru ataupun juga digabung atau direvisi jadikan satu. Atau sudah tidak relevan lagi ya? Ya, tidak relevan sama juga tidak sesuai dengan kondisi daerah seperti yang yang kita anukan ini perubahan SOTK dan juga terkait dengan pajak ya. Agar pajak itu tidak rumit bagi masyarakat, cukup satu pintu semua sudah terlayani. Itulah yang kita sekarang lagi proses untuk akan datang 2023 untuk segera merevisi ya. Nah, yang 3 raperda tadi kemudian jadi perda itu yang jadi inisiatif DPR itu bisa disampaikan nggak Ketua apa aja 3 itu? Ya, yang pertama itu raperda inisiatif ialah raperda terkait dengan ekonomi kreatif ya. Itu merupakan suatu inisiatif DPRD sesuai dengan perkembangan. Apa yang DPR lihat sehingga ekonomi kreatif ini harus ada aturannya? Ya, kita melihat ini sebagai raperda yang patut harus diselesaikan ialah itu terkait potensi. Berarti DPR juga membaca peluang ya? Ya, potensi UMKM atau kerajinan tangan ya. Banjarbaru yang sangat potensial karena banyak ya daerah-daerah kerajinan yang perlu disentuhan maupun juga terus dilestarikan. Terutama semenjak ada Dekranasda ini
banyak produk-produk mulai aktif unggulan. kria-kria itu ya. Sering aktif kegiatan promosi dan juga sangat bagus untuk dikembangkan. Katakanlah salah satu saya contoh ialah Kampung Buron. Betul. Buron yang mudah-mudahan ini terus tetap berlanjut dan terus dilestarikan sampai ke tingkat nasional, dan juga saserangan bordir yang ada ciri khasnya Banjarbaru dan hal-hal yang lain yang kerajinan kayak misalnya kayu ulin semacam itu, ada macam-macam lah. Nah ini Perda ini kita membuka ruang terus tetap dilestarikan, bahkan untuk bisa dikembangkan. Maka kita buat Perda supaya ada landasan hukumnya supaya tetap dipromosikan, dipromosikan, dipasarkan, dan juga ada regulasi lebih aman sebenarnya ya, dan lebih mudah pemerintah untuk membantu turun langsung gitu ya. Betul, karena dalam bantuan modal, bantuan usaha ya kan, termasuk atau pelatihan juga. Pelatihan itu bagusnya memang ada dasar hukum, ada SOP untuk mengatur supaya setiap ada kebijakan maupun juga ada yang sentuhan dari pemerintah itu tidak salah. Ya, ada prosedural jelas, anggarannya tidak kemana-mana. Ya, ada prosedural ya kan. Betul. Sama juga kayak dana hibah ya kan, untuk pelaku usaha itu ada aturan-aturannya tersendiri. Jadi kita sengaja Perda ini supaya ada landasan hukum untuk memayungi kegiatan tersebut. Nah, kemudian Ketua, soal ekonomi kreatif, kemudian ada kampung wisata juga tadi ya. Ya. Nah, kita tahu sendiri Banjarbaru nggak punya banyak hal ketika bicara soal sumber daya alam. Artinya semua sektor jasa juga mempengaruhi. Terlepas dari itu, kampung wisata salah satu yang menjadi bisa dikemas sedemikian rupa untuk jadi daya tarik Banjarbaru ya. Nah, apakah itu juga memang jadi bagian pertimbangan DPR untuk memperjuangkan sektor pariwisata ini memang harus diperdakan dalam hal ini? Ya, ini kampung wisata ini kan merupakan hasil kerajinan manusia kan, kerajinan warga. Karena kita tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, karena ada potensi kita jadikan kampung wisata, kita mencoba mengembangkan. Ada satu program untuk membuat kampung, ya kan, apalagi sekarang Banjarbaru ini kan ada beberapa kampung ya, kampung wisata yang menarik dikunjungi. Kampung Iwak ada, kampung pejabat, penjual jamu martabak ada juga. Kampung Pelangi juga ada, kebun sayur juga. Iya, kampung sayur ada juga. Jadi kita harapkan dengan Perda ini dinas yang terkait ya, the leading sector ini bisa terus menggenjot untuk meningkatkan produksi, bahkan juga untuk menambah kampung-kampung wisata, karena kampung wisata ini merupakan sasaran utama untuk tujuan kita wisata. Nggak punya apa-apa juga ya. Mau ngomong timah nggak ada, minyak bumi nggak ada juga ya. Sampai pendulangan intan. Jadi kampung wisata kita terus menggenjot, kayak misalnya kita menggenjot untuk promosi, meningkatkan produksi maupun juga promosikan di daerah-daerah kampung wisata ini untuk dipamerkan, untuk daya tarik wisata kita. Nah, tapi ini ada nggak, Ketua, kaitannya atau hubungannya dengan ketika Banjarbaru sudah berubah status jadi ibu kota? Memang penting berarti ya? Penting, karena ibu kota ini itu merupakan pintu gerbang para wisata. Pertama dulu datang ini kan ke Banjarbaru. Otomatis juga pasti dicarinya apa yang menarik di Banjarbaru. Nah, kita tawarkan solusi seperti itu, dan diharapkan ini bersama pelaku usaha dan juga pemerintah dan juga DPR ini bisa saling mendorong lah, mensupport kegiatan ya kan, paling tidak mempromosikan dan juga membantu memproduksi supaya itu terus ditingkatkan. Karena kita ini sebenarnya sudah ada kampung wisata. Ya, sebelumnya sudah ada nih. Ya, tinggal yang yang jadi perhatian ini sebagaimana itu bisa terus digenjot, bahkan bisa dipromosikan ke luas supaya ini memang ada daya tarik tersendiri dari Banjarbaru. Nah, yang satunya lagi Ketua, itu mengatur tentang apa Ketua? Ini terkait Perda LP2B, lahan pertanian berkelanjutan. Ini merupakan perda yang harus kita jaga karena untuk melestarikan daerah-daerah penghasil pertanian. Karena setahu saya di daerah pertanian di Banjarbaru maupun perkebunan itu sekitar 8.000 hektar. 8.000 hektar total semua luasannya. Semua yang ada di data dinas 8.000 hektar, dan juga yang Raperda untuk dijaga LP2B ini kurang lebih sekitar 1.000 hektar. 1.000 hektar. Nah, jadi Raperda ini memang pertama kita
memposisikan itu tidak boleh diotak-atik, itu memang lahan pertanian, tidak boleh diubah kawasan fungsi Perumahan ya macam-macam lah, bukan aja perumahan kan, atau tapi jadi bikin Industri, apalah ya. industri juga. ya jadi itu kita harus menjaga dulu, karena Raper DLP 2B ini ialah mencaplok dulu di daerah pertanian yang selama ini sudah daerah pertanian kita caplok, jadi tidak bisa diubah-ubah sembarangan. Mesti lewat DPR dulu dong ya kalau mau mengubah itu ya. Iya, meskipun kalau lewat DPR, RT, RW, tapi ada LP2B nggak bisa. Pasti Jadi akan alot ya. memang harus diplot dulu tuh lahan-lahan pertanian. Yang kedua, ini merupakan suatu urban farming atau smart urban lah. Oh, ada kaitannya juga dengan urban farming tadi. Urban bagaimana di daerah perkotaan ini di samping kemajuan kota itu bisa memperhatikan daerah pertanian. Kayak misalnya daerah penghasil sayur, penghasil padi, bahkan juga bioflok ikan ya kan, orang-orang ikan itu Iya, bisa peternakan dan perikanan juga ya. itu bisa dijaga dan juga terus dilestarikan. Juga ada dalam perda itu juga diatur. Ya, jadi target kita PRDLP 2B ini bagaimana untuk menjaga ketersediaan pangan dan juga bisa memenuhi kebutuhan kita dalam mencapai ketahanan pangan mandiri ya. Kemarin juga saya ada podcast dengan kepala dinas DKP 3 juga bicara, ternyata memang Banjarbaru tidak menarikkan soal kuantitas tapi kualitas. Jadi tidak bicara banyak tapi bicara soal kualitas. Ya, Dari produk itu ya ketua ya. ini kita ini penting karena ini untuk menjaga kemandirian pangan. Jadi kita mudah-mudahan dengan ada ini bisa mencukupi pangan kita sendiri, tidak perlu tidak perlu mendatangkan dari luar gitu ya. dari luar, apalagi di daerah musim banjir kan. Nah, otomatis kalau tidak ada cadangan beras, tidak tanaman kita kebingungan juga mahal nanti. Iya. Ya, jadi itu sangat penting LP2B ini. Ini berkaitan dengan juga rencana kerja ya. Rencana kerja wali kota dan juga SKPD. Jadi kita selalu DPR selalu mendukung lah soal begituan untuk produksi pertanian. Oke, Ketua, terima kasih sudah menutup podcast di akhir tahun ini dengan beberapa informasi yang mudah-mudahan bermanfaat juga bagi warga di Banjarbaru. Mudah-mudahan kita Banjarbaru menjadi langkah awal 2023 sebagai ibu kota, Ketua ya, dan menjadi kebanggaan masyarakat juga. Ketua, sampai jumpa di tahun 2023. Sukses terus, tetap kawal dan selalu ingat apa yang jadi permasalahan warga selalu dilantarkan di gedung parlemen. Sampai jumpa di podcast tahun 2023. Salah hilap kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kata demi kata. Sampai jumpa.